Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan liku-liku. Setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup mereka. Namun, tidak jarang ada orang-orang yang terjebak dalam pola pikir dan kebiasaan yang justru membuat mereka hidup sengsara selamanya. Kita akan mengupas 7 tanda yang bisa membuat hidup kita sengsara dan beberapa contoh konkret untuk membantu Anda mengidentifikasinya. Semoga dengan menyadari tanda-tanda ini, Anda bisa menghindarinya dan menjalani hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Inilah 7 tanda yang bisa membuat hidup kita sengsara. Yang pertama, selalu merasa tidak puas. Kalau lo selalu merasa apa yang lo punya kurang, padahal udah dapat banyak hal keren, lo bakal terus-terusan gak bahagia. Apapun yang lo punya, kayaknya gak pernah cukup. Misalnya, kamu baru saja mendapatkan promosi di kantor. Namun, bukannya merasa senang, kamu malah terus mengeluh tentang gaji yang masih kurang dibandingkan dengan teman-temanmu. Tak peduli berapa banyak pencapaian yang kamu raih, kamu selalu merasa ada yang kurang dalam hidupmu. Dan cara mengatasinya adalah coba buat daftar hal-hal yang udah lo capai dan syukuri setiap pencapaian itu. Fokus ke hal-hal positif yang udah lo punya dan nikmati proses hidup. Kemudian, membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kamu sering melihat hidup orang lain kayak lebih oke daripada hidupmu, kamu bakal ngerasa hidupmu nyedihin terus. Lihat hidup orang lain, kok selalu lebih keren sih? Mungkin itu yang ada dalam pikiranmu. Gini deh ilustrasinya. Sinta menghabiskan sebagian besar waktunya di media sosial, mengamati kehidupan teman-temannya yang tampak sempurna. Setiap kali dia melihat postingan, dia merasa hidupnya kurang berarti. Akhirnya, dia jadi tidak percaya diri dan selalu merasa rendah diri. Coba batasi waktu lo di media sosial dan fokus ke perjalanan hidup kamu sendiri. Ingat, setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Tidak pernah bersyukur. Kalau kamu nggak pernah merasa cukup dengan apa yang kamu punya, kamu bakal susah buat ngerasain kebahagiaan. Mungkin kamu bisa berkata, apa yang mau disyukuri? Hidupku gini-gini aja. Ilustrasinya begini. Budi seringkali meremehkan hal-hal kecil yang ia miliki. Ketika teman-temannya bersyukur atas kesehatan atau keluarga yang mendukung, Budi hanya fokus pada apa yang tidak ia miliki, sehingga dia tidak pernah merasa puas atau bahagia. Mulai kebiasaan buat menulis jurnal syukur setiap hari. Tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap malam sebelum tidur. Takut mengambil resiko. Kalau kamu selalu takut buat nyobain hal baru atau ambil keputusan besar, kamu bakal stuck di situ-situ aja dan gak berkembang. Mungkin kamu berpikir, ngapain coba-coba? Mending diam aja. Misal, Mia selalu menolak kesempatan baru karena takut gagal. Ketika ada tawaran untuk mengikuti pelatihan yang bisa meningkatkan karirnya, dia lebih memilih untuk tetap di zona nyaman. Akibatnya, dia tidak pernah berkembang dan merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Mulailah dengan langkah kecil. Coba ambil resiko yang gak terlalu besar dan lihat bagaimana hasilnya. Lama-lama
kamu bakal lebih berani ambil resiko yang lebih besar. Menghindari tanggung jawab. Kalau kamu sering lempar-lempar tugas ke orang lain, lama-lama orang gak bakal percaya sama kamu lagi. Dan kamu bisa jadi kesepian job. Bisa jadi hatimu berkata, biar aja orang lain yang ngurusin. Contohnya begini, Rudy sering melemparkan tugas dan tanggung jawabnya ke rekan kerjanya. Ketika ada masalah di kantor, dia selalu mencari kambing hitam. Akhirnya, teman-teman mulai tidak mempercayainya dan Rudy merasa kesepian dan terisolasi. Belajarlah untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan kamu sendiri. Mulailah dari hal kecil dan lama-lama kamu bakal terbiasa buat tanggung jawab yang lebih besar. Fokus pada hal negatif. Kalau kamu selalu mikirin yang buruk-buruk aja, kamu nggak bakal bisa ngelihat hal-hal baik yang ada di sekitar kamu. Kamu menganggap hidupmu itu isinya masalah terus. Misalnya, Dina selalu melihat sisi negatif dari setiap kejadian. Ketika mendapat kabar baik tentang promosi temannya, dia malah berpikir bahwa temannya pasti curang. Ketika cuaca cerah, dia mengeluh bahwa hari terlalu panas. Sikap ini membuatnya sulit untuk melihat hal-hal baik dalam hidupnya. Cobalah mempraktekkan mindfulness atau meditasi. Fokus ke momen saat ini dan latihan buat ngelihat hal-hal baik di sekitar kamu. Tidak mau belajar dari kesalahan. Kalau kamu nggak mau introspeksi dan terus ngulangin kesalahan yang sama, kamu bakal terjebak di masalah yang itu aja. Contohnya adalah seperti ini. Tony seringkali mengulang kesalahan yang sama karena dia tidak pernah mau introspeksi. Ketika hubungannya dengan pacar berakhir karena masalah yang sama berulang kali, dia tetap tidak belajar dan cenderung menyalahkan orang. Setiap kali kamu bikin kesalahan, luangkan waktu buat refleksi. Tanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kamu pelajari dari situ dan gimana caranya supaya nggak ngulangin lagi di masa depan. Setiap orang pasti ingin hidup bahagia dan bermakna. Namun, kebiasaan dan pola pikir negatif dapat menjadi penghalang besar. Dengan mengenali dan menghindari 7 tanda hidup sengsara ini, kita bisa mulai membuat perubahan positif dalam hidup kita. Ingatlah, kebahagiaan adalah pilihan yang harus kita perjuangkan setiap hari. Semoga ini bisa menjadi pencerahan dan motivasi bagi kamu untuk hidup lebih baik dan penuh makna. Kita semua pasti pernah ngalamin momen di mana hidup merasa berat dan gak adil. Tapi dengan sabar dan mau mengubah pola pikir serta kebiasaan negatif, kita bisa pelan-pelan keluar dari situasi yang bikin sengsara. Hidup bahagia itu soal proses dan pilihan yang kita ambil setiap hari. Semoga tips ini bisa membantu kamu buat menjalani hidup yang lebih baik dan penuh kebahagiaan. Hidup ini terlalu singkat bro untuk dihabiskan dengan rasa tidak puas dan ketakutan. Berani melangkah keluar dari zona nyaman, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan belajar dari kesalahan adalah kunci menuju kebahagiaan sejati.